Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari lanjutan dari materi limit. Ada 3 agenda yang akan kita bahas. Yang pertama adalah limit di tak hingga, yang kedua limit hingga, dan yang ketiga adalah kepentingan prinsip. Baik, yang pertama yaitu agenda terkait limit di tak hingga. Kita akan mendefinisikan terlebih dahulu terkait limit di tak hingga. Oke, di sini ada definisinya, gitu ya. Misalkan f, ada fungsi f, gitu ya, terdefinisi pada titik c hingga tak hingga. Jadi dia terdefinisi ya, nilainya ada, gitu ya, untuk suatu bilangan C. Nah, C-nya berapa? Ya pokoknya berapapun, mau 1, 2, 3 nih. Ya pokoknya ada C gitu ya, suatu bilangan C sampai menuju tak hingga. Di sini ya, interval. Dikatakan bahwa limit X menuju tak hingga dari fx sama dengan L jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan M yang berkorespondensi dengan epsilon. Jadi M di sini tuh berapa epsilon sih gitu ya. Sehingga jika X lebih dari M, maka mutlak dari Fx dikurang L ini kurang dari epsilon. Oke, di sini kita coba saja ya untuk penulisannya. Jadi di sini adalah definisi limit di tak hingga ini ketika X yang menuju tak hingga ya. Jadi saya punya F. Nah, F di sini dia terdefinisi di C sampai tak hingga untuk suatu bilangan C. Jadi ini limitnya. Dikatakan bahwa limit X menuju tak hingga dari fx ini akan sama dengan L jika apa nih gitu ya, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat M. Nah, M-nya di sini dia berkorespondensi dengan epsilon. Oke, jadi sama kayak di definisi presis untuk yang delta. Jadi di sini delta dalam bentuk berapa epsilon gitu ya. Nah, ini juga sama halnya, itu M itu berapa epsilon gitu ya. Jadi terdapat M yang berkorespondensi dengan epsilon sedemikian sehingga jika X lebih dari M, maka mutlak dari si Fx kurang dengan hasilnya ini ya, si L akan kurang dari epsilon. Oke, ini terkait definisi untuk yang X menuju tak hingga. Nah, selanjutnya kalau untuk yang X menuju tak hingga seperti apa? Nah, kita lanjut ke definisi selanjutnya, yaitu definisi ini. Ya, jadi F terdefinisi di ini minta hingga sampai C gitu ya. Untuk suatu bilangan C dikatakan bahwa limit X menuju minus tak hingga dari fx sama dengan L jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 sama ya terdapat M nya ini yang berkorespondensi dengan epsilon sedemikian sehingga, nah ini kebalikan ya, kalau X menuju tak hingga berarti di sini X lebih dari M. Kalau X menuju tak hingga berarti ini X kurang dari M. Jika X kurang dari M, maka mutlak dari Fx dikurang L ini akan kurang dari epsilon. Ini definisi presis untuk yang limit di tak hingga. Nah, selanjutnya diberikan contoh, tunjukkan bahwa limit X menuju tak hingga dari fungsi X dibagi dengan 1 ditambah X kuadrat sama dengan M. Untuk penyelesaiannya, kalian kita bisa membagi dengan pangkat tertingginya. Ya, misal di sini karena dia membagi dengan pangkat tertinggi gitu ya, bisa kita selesaikan dengan dibagi dengan pangkat tertinggi. Maksudnya apa? Jadi kan sebenarnya kita kali dengan, jadi saya tulis ya, limit X menuju jika X dibagi 1 plus X kuadrat sama dengan limit X kita ini masing-masing gitu ya, dikali dengan 1 per
X kuadrat dibagi 1 per X kuadrat. Nah, kita tahu bahwa 1 per X kuadrat dibagi 1 per X kuadrat berapa kan 1 ya. Jadi 1 dikali ini tidak akan mengubah nilai si fungsi ini, jadi nggak apa-apa ya. Jadi saya kalikan dengan 1 per X kuadrat. Kenapa Bu 1 per X kuadrat? Nah, kita bawa pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya berapa? Ada pangkat 1 sama pangkat 2. Kita pakai pangkat 2. Nah, ini yang kita sebut dengan dibagi dengan pangkat tertingginya. Jadi masing-masing X dibagi dengan pangkat tertingginya. 1 dibagi dengan pangkat tertingginya. Dan X kuadrat juga dibagi dengan pangkat tertingginya. Jadi sebenarnya maksud dari dibagi dengan pangkat tertinggi itu sama aja dikali dengan ini ya. Ini kan sama aja ya. Ini dikali yang di atas dengan dikali yang bawah. Ingat ini penjumlahan. Jadi masing-masing dikalikan dengan 1 per X pangkat 2. Setelah itu apa? Setelah itu kita selesaikan limit X kita hingga dari 1 per X dibagi 1 per X kuadrat ditambah dengan 1. Lalu ini kita masing-masingkan ya, limit X menuju K hingga dari 1 per X dibagi dengan limit X menuju K hingga dari 1 per X kuadrat ditambah limit X menuju K hingga dari 1. Sama dengan ini, kalau disubstitusi 1 dibagi K hingga adalah 0 dibagi dengan ini 1 per K hingga adalah 0 ditambah dengan 1. 0 dibagi 1 berapa? 0 ya. Maka di sini sudah terbukti bahwa limit dari X menuju K hingga dari X dibagi dengan 1 plus X kuadrat sama dengan 0. Maka terbukti bahwa limit X menuju K hingga dari X per 1 plus X kuadrat sama dengan 0. Oke, ini penjelasannya ya. Oke, selanjutnya tunjukkan bahwa jika K adalah bilangan bulat positif, maka limit X menuju K hingga dari 1 per X pangkat K sama dengan 0. Nah, ini beda ya. Nah, kalau di sini kan tadi kita selesaikan dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini kita akan coba menyelesaikan dengan menggunakan definisi yang di sini. Jadi tadi kita punya definisi 5 dan definisi 6. Karena ini adalah X menuju K hingga, maka kita gunakan yang definisi 5 gitu ya. Oke, untuk penyelesaiannya seperti biasa kita harus buat analisis pendahuluan dulu, analisis awal. Oke, berdasarkan definisi tadi, definisi 5, bahwa untuk membuktikan limit X menuju K hingga dari 1 per X sama dengan 0. Nah, di sini kita punya apa? Di sini adalah si Fx-nya, ini adalah si L-nya ya. Maka gimana? Untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat M. Nah, ini yang mau dicari ya. Yang akan dicari pada tahap analisis. Dan sehingga jika X lebih dari M, maka mutlak Fx dikurang dengan L ini kurang dari epsilon. Kita lanjut ya. Fx-nya apa? Jadi kita punya X lebih dari M. Jika X lebih dari M, maka Fx-nya tadi adalah 1 per X pangkat K dikurang 4 kurang dari epsilon. Oke, ini yang akan kita mau hasilkan. Nah, gimana? Kita selesaikan ya. Dari sebelah kanan di sini kita selesaikan yang ini. Jadinya 1 per X pangkat K, ini min 0 kan sama aja ya, jadi saya hilangkan, kurang dengan epsilon. Lalu ini saya naikkan ke atas dari penyebut ya, saya naikkan ke atas jadi pembilang. Nah, akibatnya apa? Tandanya harus berubah, dan epsilon juga harus dibuat 1 per gitu ya. Jadi kalau kalian mau buat X pangkat K ini dinaikkan ke atas, ada 2 syarat, yaitu pertama tandanya harus berubah, yang awalnya kurang dari jadi lebih dari, dan untuk yang epsilonnya jadi pindah ke bawah gitu ya, ini kalau pindah ke atas. Oke, ini kita dapat seperti ini. Lalu kita bisa dapat X-nya di sini lebih dari 1 per epsilon pangkat 1 per K ya, karena kan ini pangkat K. Pangkat K ini dibuat dipangkatkan 1 per K. Kalau sebelah kiri pangkat 1 per K, sebelah kanan juga dipangkatkan 1 per K. Jadinya sebelah kiri jadi X lebih dari, ini jadi akar K dari 1 per epsilon. Nah, ini kan X lebih dari M ya. Ini kan X lebih dari K, 1 per epsilon
diaparkan dengan K ya. Maka di sini kita bisa dapat M sama dengan K dari si 1 epsilon, atau tadi 1 per epsilon pangkat K gitu ya. Kita dapat ini dari analisis pendahuluan. Nah, sudah selesai analisis pendahuluan, kita lanjut kepada bukti formal. Bukti formalnya gimana? Nah, untuk bukti formalnya, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat, kalian pilih tadi M sama dengan siapa? Si akar K dari 1 per epsilon. Sehingga jika X lebih dari M, maka ini yang mau kita buktikan gitu ya. X-nya apa? 1 per X pangkat K dikurang dengan M. Kalian selesaikan dulu ini, diselesaikan sehingga nanti bentuknya kurang dari epsilon. Itu ya cara buktinya. Jadi kalau yang bukti formal nggak bisa kalian langsung kurang dari epsilon, nggak bisa karena ini yang mau dibuktikan. Kalau tadi ketika analisis pendahuluan, itu kalian buat semuanya sampai kurang dari epsilon. Tetapi ketika bukti formal ini belum ada epsilonnya, ini yang harus kalian buktikan. Ini saya punya 1 per X pangkat K ya. Nah, di sini apa? Ini sama aja kayak kurang dari 1 per M pangkat K. Kenapa bisa demikian? Kita punya ini ya, X lebih dari M. Kalau saya punya X pangkat K, maka M-nya juga dipangkatkan dengan K. Kalau saya balik tukar ke bawah gitu ya, jadi 1 per X pangkat K, ini tandanya juga harus berubah jadi kurang dari 1 per M pangkat K. Maka di sini kita punya 1 per X pangkat K ya. Maka di sini tinggal kurang dari 1 per M pangkat K. Nah, kita punya M-nya sama dengan akar K dari 1 per epsilon. Ini sama aja kayak 1 per di sini akar K dari 1 per epsilon dipangkatkan dengan K. Sama aja kayak 1 per epsilon sama dengan si epsilon ya. Maka terbukti bahwa jika X lebih dari M, maka 1 per X pangkat K min 0 akan kurang dari kan ya, kurang dari siapa? Si epsilon. Nah, karena terbukti bahwa limit X menuju hingga dari X pangkat K sama dengan ini pembuktiannya ya, analisis pendahuluan, ini baru bukti formalnya. Oke, selanjutnya tunjukkan X menuju minta hingga dari 2X pangkat 3 dibagi 1 plus X pangkat 3. Nah, kalau kayak gini kalian nggak bisa, ini bukan pembuktian ya, kalian menunjukkannya gimana kayak tadi, menggunakan atau dibagi dengan pangkat tertinggi. Jadi, ini hasilnya limit X menuju minta hingga dari 2X pangkat 3 dibagi dengan 1 plus X pangkat 3. Nanti dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi adalah pangkat 3 ya. Jadi X menuju minta hingga dari 2X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 dibagi dengan 1 per X pangkat 3 ditambah dibagi X pangkat 3. Dengan limit X menuju minta hingga dari 2 dibagi dengan 1 per X ditambah 1. Masing-masing limit X menuju minta dari 2 dibagi limit X menuju minta hingga dari 3 dan limit X menuju minta hingga dari 1. Oke, diselesaikan. Ini 2 dibagi dengan ini 1 per K hingga adalah 0 ya, tambah dengan ini 1. Jadi 2 dibagi dengan Oke, selanjutnya kita akan masuk ke limit barisan. Nah, sebelum kita masuk ke limit barisan, kita definisikan terlebih dahulu apa itu barisan. Barisan adalah suatu fungsi dengan domainnya adalah bilangan bulat positif, gitu ya. Notasi dari AN digunakan untuk menyatakan suku ke N dari suatu barisan. Jadi barisan itu apa? Fungsi yang memetakan dari domainnya adalah si N ke AN. Jadi adalah suatu fungsi. Oke, di sini kita akan definisikan suatu limit barisan. Apa itu limit barisan? Misalkan suku ke N gitu ya, membarisan ya suku ke N.
terdefinisi di semua bilangan yang lebih besar atau sama dengan suatu bilangan C, ya. Jadi di sini kita punya AN, dia terdefinisi di setiap bilangan bulat yang lebih dari sama dengan si T, N ya. Dikatakan limit N menuju hingga dari AN sama dengan L. Ini N menuju hingga nih, jadi si A hingga ya, menuju hingga ini berapa nih? Oh, ternyata limit N menuju hingga dari AN sama dengan si L. Jadi A hingga ini menuju si L ya. Ini limitnya sama aja kayak A hingga menuju ke. Jika apa? Untuk setiap epsilon lebih dari 0 dapat bilangan bulat positif M. Jadi M di sini harus bilangan bulat positif ya. Ini berbeda dengan definisi tadi. Ini kita membahas tentang limit barisan, bukan limit fungsi yang ya. Kalau tadi kan limit fungsi beta hingga. Nah, ini adalah limit barisan. Dapat bilangan bulat positif M yang berkorespondensi dengan si epsilon tadi ya. Sedemikian sehingga jika N lebih dari M, maka AN dikurang dengan L kurang dari epsilon. Jika memenuhi ini gitu ya, maka terbukti bahwa limit N menuju ke hingga dari AN sama dengan si N ya. Misal L adalah si AN. Oke, ini diberikan suatu contoh. Tentukan limit N menuju ke hingga dari akar N plus 1 dibagi N plus 2. Ini juga sama ya. Kalian juga bisa menyelesaikannya dengan dibagi dengan angka tertinggi. Jadi limit N menuju ke hingga ya, dari akar N plus 1 dibagi dengan N plus 2. Nah, ini menggunakan teorema limit, yaitu limit N menuju ke hingga dari, kan saya buat dulu ya, dibagi dengan N plus 2. Angkat sama. Ini kita menggunakan teori limit ya dari pertemuan sebelumnya. Jadi pangkat X banyak ini sebelumnya ya. Setelah ini diapakan? Ya udah, masing-masing dibagi dengan pangkat tertinggi. Jadi N dibagi dengan N. Ini pangkat tertinggi adalah N pangkat 1 ya. Ditambah 1 dibagi N dibagi dengan N dibagi N ditambah 2 per. Jadi hasilnya adalah limit N menuju ke hingga dari 1 ditambah 1 per N dibagi dengan 1 ditambah 2 per N. Jangan lupa ini masih ada pangkat tengahnya ya. Setelah itu apa? Setelah itu substitusi jadi 1 ditambah 1 per N 0 dibagi dengan 1 ditambah 2 per N 0. Lalu tadi masih pangkat sama dengan akar 1 yaitu Oke, materi kedua kita akan membahas limit hingga. Di sini akan diinformasikan mengenai definisi presisnya ya. Presisnya itu dikatakan limit X menuju C plus, berarti ini limit kanan dari si Fx adalah sama dengan hingga jika untuk setiap bilang positif N terdapat delta yang lebih dari 0, di mana delta ini berkorespondensi dengan N, sehingga jika X dikurang dengan C, ini kan C ya, antara 0 sampai delta, maka Fx akan lebih dari si N. Nah, ini limit hingga ya, bukan limit hingga. Kalau limit tadi ada di hingga, maka di sini X menuju hingga. Nah, kalau limit hingga ini adalah hasil limitnya yang hingga atau min hingga. Ini limit hingga. Kalau yang tadi limit di hingga ya, sebelumnya berarti X-nya yang menuju hingga atau X-nya yang menuju minus hingga. Oke, jadi penulisannya seperti apa? Jadi dikatakan limit X menuju C plus, berarti limit kanan ya dari Fx ada hingga. Jika
untuk setiap bilangan positif n, berarti setiap n lebih dari 0 gitu ya, maka terdapat delta yang lebih dari 0, di mana delta ini bereksponensi ya, demikian juga jika kurang T antara 0 sampai si delta, maka x-nya akan lebih dari si n. Oke, selanjutnya diberi contoh, tentukan x menuju 2 min dari 1 per x 2 dan limit menuju 2 plus bagi yang dari sebelah kanan 1 per x per 2. Kita akan dulu untuk limit x menuju 2 min dari kiri dari 1 per x. Ini kan 1 ya, nah 1 dibagi dengan berapa nih? Kalau kalian substitusi gitu ya, substitusi berarti 2 min 2 kan sama dengan 0. Akibatnya apa? 1 per 0 sama dengan tadi. Ingat bahwa ini adalah sebelah kiri. Jadi kalau sebelah kiri gitu ya, dia 2 enggak 2 ya, enggak tidak sama 2, jelas dia mendekati dari sebelah kiri. Jadi kalau saya punya bilang gitu ya, mungkin ada 2, dia akan mendekati dari sebelah. Nilainya berapa? Sangat kecil sekali ya, 1,999 sekian gitu ya. Nah, karena 1,99 sekian ini dikurang dengan 2, karena ini ya, ini adalah x tadi, ini adalah x menuju 2 ini, dikurang dengan 2, berarti 1,99 dikurang dengan 2 gitu ya. Nah, dia akan mendekati 0. Karena kan ini hampir sama dengan 2 ya. Tapi kalau itu mendekati 0, pasti dia akan menghasilkan bilangan negatif. Maka bisa dikatakan bahwa saat x menuju 2 ini, maka nilai x yang 2 di sini akan menghasilkan bilangan yang negatif, tapi mendekati 0. Akibatnya apa? Jadi 1 per 0. Kan 1 per 0 itu kan harusnya sehingga ya. Tapi karena menghasilkan yang minus, maka di sini adalah minus sehingga. Jadi apa? Jadi limit kemudian dari sebelah kiri 1 per 9 sama dengan minus nomor 1. Bagaimana untuk yang nomor 2-nya? Yang ini ya. Berarti limit menuju 2 plus dari 1 per 9 sama dengan berarti mendekati 2 plus gitu ya. Maka ini ya, kan ini kalau 2 plus itu kan berarti sekitar 2,00 sekian gitu ya. Itu 1. Ketika kalian kurangi dengan 2 ini seperti kalau dari dengan 2, maka dia menunjukkan menghasilkan bilangan positif, tapi yang mendekati dengan ini. Kalau mendekati 0, disubstitusi ke bawah kan jadi 1 per 0 ya. Jadi dia akan positif, maka dia akan menjadi sehingga. Maka limit itu 2 plus dari 2. Kalau tadi yang adalah minus 1, maka bisa minus, ini saya ulangnya kalau dia sebelah kiri ya, saya punya bilangan 2 gitu ya, dia di sebelah kirinya 2, jadi kan dia kurang dari 2 di sini ya, kurang dari 2 di sini dikurang dengan 2, maka di bawah ini akan bernilai negatif, tetapi dia mendekati ini. 1 dibagi 0 kan harusnya sehingga, tetapi karena minus jadi minus. Oke, contoh lain. Jadi kalau yang contoh di sini ya, di sini diberikan contoh kan limit x dari sebelah kiri 1 ya, jadi 1 min dari 1 per x min 1. Jadi misalnya kayak tadi x menuju 1 min gitu ya, maka x min 1 ini kan pangkat 2 ya, di sini saya buat yang pangkat 1 dulu, akan menghasilkan, ingat bahwa karena dia di sebelah kiri maka dia akan kurang dari 1 gitu ya, kurang dari 1 dikurang dengan 1 maka akan menghasilkan negatif yang mendekati 0.
Akibatnya apa? Limit X menuju 1 min dari 1 per X min 1. Ini saya bukan pangkat 2 ya, ini pangkat 1 dulu, akan sama dengan min 3. Tapi kalau X min 1 kuadrat akan menghasilkan, ya ini kan negatif ya, kalau dikuadratkan juga akan menghasilkan positif. Mau dia positif, mau dia negatif, kalau dikuadratkan akan menjadi positif. Akan menghasilkan positif yang mendekati 0. Akibatnya apa? Jadi limit X menuju 1 min dari 1 per X min 1 kuadrat menggunakan tahun. Ini yang biasa ya. Sebelah kanan saat X menuju 1 plus dari sebelah kanan, maka min 1 akan menghasilkan yang positif, tetapi dia mendekati 0. Akibatnya apa? Karena dia mendekati 0, maka limit X menuju 1 plus dari 1 per X min 1, ini yang pangkat 1 dulu ya, bukan yang pangkat 2, sama dengan hingga. Ini juga sama, X min 1 kuadrat, karena ini plus dikuadratkan juga akan tetap menghasilkan positif yang mendekati 0. Akibatnya limit X menuju 1 plus dari 1 per X min 1 kuadrat akan sama dengan 1. Selanjutnya diberikan contoh, tentukan limit X mendekati 2 plus dari sebelah kanan untuk memiliki 2 ya, dari X plus 1 dibagi dengan X kuadrat dibagi dengan X plus 6. Ini karena lebih dari 2 di sini ya, 2 plus, jadi dia dari sebelah kanan di sini, maka nilainya akan lebih dari 2. Oke, kita buat dulu masing-masing. Jadi limit X menuju 2 plus dari si X plus 1 dibagi dengan X kuadrat min 5X plus 6. Nah, ini yang bawah kita faktorkan dulu ya. Jadi limit X menuju 2 plus dari X plus 1 dibagi dengan, ini kita faktorkan jadi X min 3 X min 2 ya. Sudah kita faktorkan. Nah, kita telah satu-satu. Yang pertama, ini berarti ketika saat X menuju 2 plus ya, yang pertama untuk yang plus 1 gitu ya, dia akan mendekati ini 2 plus ya, kan dia lebih dari 2 ya. Nah, di sini 2 plus 2 ditambah 1 akan mendekati angka 3. Udah jelas dia akan bernilai positif. Lalu yang selanjutnya yang X min 3 gitu ya, ini kan 2 plus, beri 2, sekian gitu ya, 2, sekian dikurang 3, nah, maka akan mendekati min 1, jadi dia bernilai negatif. Ketiga, X min 2, nah X min 2 di sini kan ini 2 plus ya, 2 plus itu kan beri 2,0 sekian, nah dikurang 2 maka dia akan 0, tetapi dia akan positif. Kenapa? Karena dia sebelah kanan ya, kalau sebelah kanannya maka dia akan positif. Lalu kita kembalikan lagi ke sini gitu ya, di hasilnya seperti apa. Jadi yang di atas itu kalian akan punya, setelah disubstitusi X plus 1 akan menjadi 3 dibagi dengan X min 3 di sini akan menjadi min 1. Nah, X min 2 di sini akan menjadi 0. Ingat, 0-nya di sini adalah 0 yang positif ya. Oke, jadi di sini kita punya 3 dibagi dengan min 1 dengan 0 positif. Ini kan 0 positif ya, dibagi dengan negatif dikali dengan positif. Berarti sama aja kayak positif dibagi dengan negatif. Bagi negatif kan minus ya, jadi minus. Jika dibagi 0 kan tahun jadi minus tahun. Maka limit X menuju 2 plus dari X plus 1 dibagi dengan kuadrat dikurang 5X plus 6 sama dengan minus 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke kontinuan fungsi. Kita masuk ke definisi. Misalkan F, fungsi F terdefinisi pada interval buka ya. Interval buka yang memuat C. Jadi kalau misalkan saya punya interval buka A, B gitu ya, ini kan interval buka, maka di sini di tengah-tengah antara A sama B terdapat si C, memuat C gitu ya. Dikatakan bahwa F kontinu di titik tersebut yaitu titik C jika
limit x menuju c dari fx sama dengan nilai fungsinya ketika x sama dengan c. Artinya apa? Artinya kekontinuan memerlukan 3 hal. Yang pertama, limit x menuju c dari fx ada. Ini pun juga harus ada 2 arti ya, yaitu ketika limit x kirinya ada, ketika limit x kanannya juga ada, dan satu lagi adalah ketika limit kirinya sama dengan limit kanannya, gitu ya. Maka kita katakan limit fx-nya ada ketika x menuju c. Yang kedua, fungsi f terdefinisi di c, atau dengan kata lain nilai fc-nya ada. Gitu. Jadi yang pertama limitnya ada, yang kedua fc-nya ada. Dan yang ketiga, nilai limitnya ini sama dengan nilai si fc-nya. Salah satu hal ini tidak terpenuhi, maka kita katakan bahwa f tidak kontinu di C. Jika gitu ya, ada salah satu yang tidak terpenuhi. Kan ada 3 ya. Bu, kalau yang tidak terpenuhi ada 2, Bu. Ya udah jelas bahwa dia tidak kontinu. Ingat ya, satu saja dari 3 hal ini ada yang tidak terpenuhi, maka F tidak kontinu di C. Kalau misalkan 3-3-nya terpenuhi semua, maka dikatakan F kontinu di titik C. Ya, jadi ketiga hal ini yang harus dikatakan. Oke, contoh kita punya gambar. Gambar yang pertama, limit fx tidak ada. Kenapa? Ingat bahwa limit fx ini kalian harus cari limit kiri di titik C dan juga limit kanan. Dan limit kiri sama limit kanannya ini harus sama. Oke, kita cari yang sebelah kiri dulu. Limit x menuju c min dari si fx. Limit x menuju c min dari fx dari limit kirinya. Ini saya punya c di sini gitu ya, ke atas. Nah, sebelah kirinya mana? Di sini. Lalu ada limit x menuju c plus, berarti limit kanannya. Ya, ini sekian. Nah, ini sebelah kanannya dari c mana? Kita lihat di sini. Bukan yang di atas, tapi yang di bawah di sini. Oke, ini juga ada nilainya. Nah, pertanyaannya, limit kirinya apakah sama nggak dengan limit kanannya? Kita lihat di sini, limit kirinya di sini, limit kanannya di sini, sama nggak? Udah jelas dia tidak sama. Karena tidak sama, maka limit x menuju c dari fx-nya tidak ada. Ini adalah poin pertama dalam kekontinuan fungsi. Maka fx tidak kontinu di C. Ini yang gambar pertama ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk yang gambar kedua. Oke, gambar kedua juga tidak kontinu. Kenapa tidak kontinu? Nah, di sini dituliskan bahwa limitnya ada. Kita limitnya ada, berarti kita lihat limit kirinya. Ini C ya. Atas, limit kirinya di mana? Berarti yang mendekati C dari kiri. Berarti di sini. Yang dari kanannya mana? Di sini. Gitu ya. Mereka menuju ke satu titik di sini. Berarti limit kiri sama dengan limit kanannya enggak? Iya, sama ya. Jadi di sini limit kiri dari CFX sama dengan limit kanannya. Maka demikian limit x menuju C-nya ada. Oke, yang kedua, untuk FC-nya ada enggak? FC-nya jelas ada, yang titik ini ya. Ingatnya adalah FC. Jadi syarat pertama terpenuhi, syarat kedua juga terpenuhi. Selanjutnya syarat ketiga, apakah limit x menuju CFX ini sama nggak dengan FC? Karena lihat aja di sini, ini adalah nilai limitnya, ini adalah nilai FC-nya, sama nggak? Udah jelas dia tidak sama. Maka poin 3 tidak terpenuhi. Karena ada satu poin yang tidak terpenuhi, maka fx tidak kontinu di C. Ini adalah yang gambar 2. Nah, selanjutnya yang gambar 3 gimana? Ketika kita lihat, ini udah jelas nih, dia kontinu. Karena tidak ada yang
terpisah-pisah. Dari sini kalian bisa lihat ya, yang mana yang kontinu, yang mana yang tidak. Ini udah jelas nih, tidak kontinu. Ini udah jelas tidak kontinu karena ada satu titik yang membuatnya menjadi tidak kontinu. Nah, kalau ini dia kontinu terus ya. Nah, gimana buktiinnya? Ini saya punya C di sini ya. Ini adalah titik yang saya titik ini adalah titik FC. Sementara yang di sini ini yang si limit yang kirinya, ini yang limit kanannya. Kalian lihat, kirinya sama dengan kanan, sama dengan FC-nya, maka semua terpenuhi, gitu ya. Maka Fx untuk yang gambar yang terakhir ini yang di bawah di sini ya, dia continue di titik C. Oke, ini terkait gambar bentuk kekontinuan fungsi. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa teorema untuk beberapa fungsi. Pada materi fungsi kita sudah membahas beberapa tipe-tipe fungsi. Ada fungsi polinomial, ada fungsi rasional. Untuk fungsi polinomial bentuknya gini. Nah, di sini kita akan menaruhnya ini adalah bentuk rasional ya. Nah, polinomial ini bentuknya adalah fx sama dengan an dari x pangkat n ditambah an-1 dari x pangkat n-1 ditambah seterusnya gitu ya, sampai a1 dari x ditambah a. Ini adalah fungsi polinomial. Sementara kalau fungsi rasional itu apa? Yaitu fungsi polinomial dibagi dengan fungsi polinom. Dia ini adalah fungsi rasional. Ya, teorema 8 menyatakan bahwa fungsi polinomial ini kontinu di semua bilangan real C. Kalau fungsi rasional ini juga kontinu di semua bilangan real C, tapi ada pengecualian. Kenapa pengecualian ini ada? Kita balik lagi ke yang di sebelah kanan di sini. Bahwa untuk rasional ini adalah fungsi polinom dibagi dengan fungsi polinom. Ini ada pembagian nih. Ini ada penyebut, maka syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Artinya kecuali yang mengakibatkan penyebutnya 0. Dan nggak boleh ya, karena pembagian. Maka di sini kita katakan untuk yang polinomial di setiap C bilangan real. Jadi setiap bilangan real ya. Sementara kalau fungsi rasional ini juga sama, kontinu di setiap bilangan real. Nanti ada syaratnya. Syaratnya apa? Dimana penyebutnya yang pembaginya itu ya tidak boleh sama dengan 0. Ini bunyi dari teorema 8. Selanjutnya kita bahas teorema 9, yaitu kontinuan fungsi dari nilai mutlak dan akar ke n. Oke, yang pertama adalah fungsi nilai mutlak. Ya, dia akan kontinu, ini juga sama seperti polinomial, kontinu di semua bilangan real C. Nah, sementara kalau akar ke n, kan akar n ya, ini kita bagi menjadi 2, yaitu ketika n-nya genap dan ketika n-nya ganjil. Oke, untuk yang ganjil terlebih dahulu. Ganjil, maka fungsi akar ke n akan kontinu di setiap bilangan real. Tapi kalau genap, cuma yang positif, yang bilangan real positif. Kenapa? Jadi kalau saya punya akarnya ganjil, gitu ya, ini kan ganjil nih ya. Boleh nggak di dalamnya min 8? Boleh. Jadi berapa hasilnya? Min 2. Min 2 kali 3, pangkat 3 jadi berapa? Min 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan 8. Artinya kalau pangkat ganjil, berarti yang di dalamnya boleh negatif. Artinya kalau pangkat ganjil di sini dia akan kontinu di setiap bilangan real. Nah, sementara kalau yang pangkat genap, contohnya 2, boleh nggak minus di dalam? Nggak boleh, dia harus positif. Maka untuk yang genap di sini hanya akan kontinu di setiap bilangan real yang positif, ya. Oke, ini diberikan contoh. Misalkan fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi dengan x min 2 untuk x tidak sama dengan 2. Bagaimana pendefinisian f di titik x sama dengan 2 supaya kontinu pada titik tersebut? Nah, ini kan adalah fungsi rasional ya. Ini fungsi polinom. Ini fungsi polinom.
polinom dibagi polinom adalah fungsi rasional. Jadi fx di sini adalah fungsi rasional. Oke, balik lagi tadi, fungsi rasional apa? Fungsi rasional ini kontinu semua bilangan real kecuali yang menyebabkan pembaginya ini sama dengan 0. Jadi saya punya pembaginya adalah penyebutnya ya x min 2. Ini tidak boleh 0, artinya x-nya tidak boleh 2. Artinya si fx ini kontinu ya di semua bilangan real kecuali x sama dengan 2. Ya, cakupannya apa? Kontinu di titik bilangan real dikurang dengan titik 2 ya. Ini kekontinuan di sini. Nah, di sini bagaimana si pendefinisian f? Kalau ternyata dia kontinu di titik x sama dengan 2, maka kalian harus melakukan redefine pendefinisian ulang. Pendefinisian ulang supaya apa? Ini kan awalnya kan dia tidak kontinu ya, jadi dia fx ini kontinu di semua bilangan real kecuali 2. Berarti bisa saya katakan bahwa fx ini awalnya tidak kontinu di x sama dengan 2. Kenapa? Karena kita lihat f2-nya tidak ada. Nah, supaya fx-nya ini kontinu di titik x sama dengan 2, maka harus dilakukan redefine, definisian ulang apa? Kan sebelumnya masalahnya adalah f2-nya kan nggak ada ya, akan didefinisikan ulang, maka kita buat menjadi f2-nya ada. Tapi berapa? Nah, ini harus kita cari. Agar fx ini kontinu gitu ya, di titik x sama dengan 2, kalian harus memenuhi 3 hal. Pertama, limit x menuju 2 dari fx-nya itu ada. Yang kedua adalah f2-nya ada. Dan yang ketiga adalah nilai limitnya sama dengan nilai x-nya. Ya. Nah, maka kita selanjutnya akan mencari limit x menuju 2 dari fx. Kita substitusi aja limit x menuju 2 dari kuadrat min 4 dibagi dengan x min 2. Kita faktorkan yang atas jadi x min 2, x plus 2 dibagi dengan x min 2 ya. Nah, kita substitusi, hasilnya sama dengan 4. Oke, poin 1 terpenuhi nih ada, tapi berapa nilainya? Yaitu nilainya adalah di 4 ya. Jadi di sini di hasil yang tadi kita cari di sini, kita bisa dapat limit x min 2 dari si fx sama dengan 4. Nah, berarti f2-nya harus seperti apa? Ya, f2-nya harus 4. Kan kita kepengen x-nya 2 ini kontinu, gitu ya. Maka kita definisikan ulang f2-nya sama dengan nilai si limit x menuju 2 dari si fx. Jadi f2-nya sama dengan 4. Jadi bagaimana pendefinisian ulangnya? Nanti kita definisikan ulang menjadi 2 bagian. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi dengan x min 2 saat x-nya tidak sama dengan 2 dan fx sama dengan 4 ketika x-nya sama dengan 2. Nah, jika kita sudah punya fungsi seperti ini, maka sudah mengakomodir bahwa fx ini kontinu di setiap bilangan real, gitu ya. Ini pendefinisiannya. Kalau misalkan kalian cuma yang atas doang, ya berarti kontinu di semua bilangan real kecuali titik 2. Nah, karena kita mendefinisikan ulang ada tambahan yang di bawah, maka fx yang baru di sini yang sudah kita redefine, nah ini akan kontinu di semua bilangan real. Oke, jadi gambarnya seperti ini ya. Kalau kalian cuma atasnya doang gitu ya, ini awalnya bukan bulat hitam, tapi ini adalah bulat putih. Tapi karena kalian definisikan ulang, maka di sini menjadi bulat hitam gitu ya. Di sini jadi bulat hitam di sini karena melakukan pendefinisian ulang. Suatu titik ketidakkontinuan C, berarti dalam hal ini adalah ketika C ini sama dengan 2 ya, disebut dapat dihilangkan atau removable jika fungsi tersebut dapat didefinisikan ulang atau redefine di titik C yang menjadi dia tidak kontinu tadi ya, sehingga fungsi menjadi kontinu. Contoh di samping memiliki ketidakkontinuan yang dapat dihilangkan atau removable di 2 karena didefinisikan 2 sama dengan 4.
Ingat bahwa 4 ini dapat dari mana gitu ya. Jadi F2 di sini dapat dari limit X menuju 2 dari si F. Artinya apa? Kalau kalian mau definisikan ulang, misalkan redefine ya, ketika di titik X sama dengan C, ya berarti kalian cari FC di sini sama dengan limit X menuju C dari si Fx. Ini ya, redefine. Oke, selanjutnya kita akan membahas teorema selanjutnya terkait kekontinuan di bawah operasi fungsi. Saya punya dua fungsi, itu fungsi f dan fungsi g. Diketahui bahwa fungsi ini kontinu di titik C, gitu ya. Maka operasi kf yaitu dikali dengan skalar atau konstanta, lalu ada f plus g, f min g, f kali g, dan f dibagi g. Nah, kalau f dibagi g ada syaratnya ya. Syaratnya bahwa menyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ketika GC sama dengan 0. Lalu ada F pangkat N sama yang akar, ini juga akar juga syarat ya. Kalau N-nya genap maka nilai F-nya harus lebih dari 0. Nah, dia juga akan kontinu. Jadi di sini bisa saya simpulkan kalau kalian ada F, G-nya ini kontinu C gitu ya, maka yang pertama KF, F plus G, F min G, dan F kali G ini juga kontinu di C. Yang kedua, ini yang pembagian F dibagi G itu kontinu di C dengan syarat, ini yang bawah ya, GC-nya tidak boleh 0. Dan yang ketiga, ini ada F pangkat N, ini juga kontinu di C. Dan yang terakhir yang keempat, yang akar ya, akar N dari si F ini akan kontinu di C, tapi ada syaratnya bahwa jika N-nya itu genap, maka nilai F yang di dalamnya ya, berarti FC-nya harus yang positif. Kalau ganjil gimana ya? Ganjil boleh positif, boleh negatif. Jadi hanya syarat saja. Oke, selanjutnya diberikan contoh. Apakah fungsi fx sama dengan berikut adalah kontinu? Ya, dia kontinu di setiap bilangan positif. Kenapa bilangan positif? Nah, kita lihat di sini dia adalah pembagian ya. Berarti ini adalah yang si f dibagi dengan g. Ingat bahwa kontinuan ini harus ada syaratnya. Kalau pembagian itu ketika g-nya di sini dia tidak boleh sama dengan 0. Kalian lihat yang di bawah. Akar x ditambah akar 3 dari si x. Nah, nilai ini bisa nggak 0? Bisa. Tapi kapan gitu ya, yaitu ketika X-nya sama dengan 0. 0 ditambah 0 gitu ya, bisa nggak? Jelas, dia adalah bisa menghasilkan 0, maka X di sini tidak boleh sama dengan 0. Terus kalau negatif gimana? Bisa nggak? Nah, di sini kita lihat, di sini ada akar X jelas di sini adalah akar 2 ya, sama akar 3X. Berarti ini adalah akar yang genap. Yang bawah ini akar yang ganjil. Jadi kalau ganjil di sini dia akan kontinu di setiap bilangan real. Tetapi kalau yang genap di sini dia harus yang bilangan real yang positif. Gitu ya. Akibatnya apa? Kalian cari irisannya semua. Maka yang atas ini kontinu di semua bilangan real, yang X kuadrat semua bilangan real, yang akar 3-nya semua bilangan real, ya, tapi yang ada syarat di sini, yaitu akar X. Dia harus yang bilangan real positif. Nah, maka di sini bisa kita katakan bahwa si fx di sini akan kontinu di semua bilangan positif. Jadi negatif nggak boleh, karena akan membuatnya menjadi tidak kontinu. Kan akar dari bilangan negatif, akar 2 kan nggak bisa ya. Maka di sini jelas bahwa f besar x akan kontinu di semua bilangan positif. Oke, selanjutnya kita ngebahas tentang teorema selanjutnya, yaitu teorema komposisi limit. Misalkan limit x menuju c dari gx sama dengan L, gitu ya, lalu diketahui bahwa f ini kontinu di titik L, maka komposisinya berarti di sini limit x menuju c dari f gx, gitu ya. Ini pakai sifat f-nya keluar gitu, jadi f dari limit x menuju c dari gx ini kita tahu dia sama dengan L ya, maka jadi fl gitu ya. Jika
G continue di C, F-nya continue di GC, maka komposisi FOG juga continue di C. Apa maksudnya gitu ya? Jadi dari sini kita akan jabarkan kalau misalkan saya punya limit X menuju C dari GX sama dengan L, dan si F continue di F. Maka apa? Maka limit X menuju C dari si FOGX ya sama dengan limit X menuju C dari FGX sama dengan F dari limit X menuju C dari si GX, ini F-nya keluar ya, sama dengan F dari limit GX kan ini ya, L, jadi FL. Yang pertama. Yang kedua, jika G continue di C dan F continue di GC, maka apa akibatnya? Maka si FOG atau si FG gitu ya akan continue di C. Jadinya ada dua ya. Jika ini maka yang pertama, lalu jika yang di continue maka FOG-nya juga continue. Oke, selanjutnya tunjukkan bahwa HX sama dengan mutlak dari X kuadrat min 3X plus 6 ini adalah polinom tapi yang dimutlakkan. Maka HX continue di semua bilangan real. Oke, di sini kita akan buktiin. Nah, ada HX, maka di sini kalau kalian ingin menggunakan teorema yang sebelumnya, kalian bisa definisikan si komposisi. Jadi kalian perlu mendefinisikan si F dan perlu mendefinisikan si G. Di sini misalkan Fx sama dengan mutlak X dan Gx sama dengan yang di dalamnya ya, yaitu X kuadrat min 3X plus 6. Ini adalah polinom. Ini adalah mutlak. Berdasarkan teorema-teorema sebelumnya yang sudah kita bahas bahwa polinom ini akan continue di setiap bilangan real. Mutlak juga demikian, akan continue di setiap bilangan real. Nggak masalah ya, masing-masing continue di setiap bilangan real. Nah, maka di sini kalau saya punya FOG dari si X, berarti kan sama aja kayak FGX ya. Kita substitusi GX-nya jadi F dari X kuadrat min 3X plus 6. Karena F adalah mutlak, jadi mutlak dari si X kuadrat min 3X plus 6 yang merupakan si HX. Nah, berdasarkan teorema tadi juga bahwa kalau saya punya F-nya continue, G-nya juga continue, maka komposisi FOG atau yang sama aja kayak si HX ini ya, juga akan continue di mana? Di setiap bilangan real, gitu ya, ini terbukti. Oke, selanjutnya kita membahas terkait definisi 10. F continue kanan di A jika limit X menuju A plus Fx sama dengan FA. Jadi kalau saya punya limit X menuju A plus dari Fx sama dengan FA, maka kita katakan F, maka F continue kanan di A. Sementara kalau limit X menuju B min dari Fx sama dengan Fb, maka kita katakan F continue kiri di B, ya. Dikatakan F continue pada interval buka jika F continue di setiap titik pada interval tertutup. Jadi di sini selanjutnya F continue pada interval buka. Interval bukanya berapapun ya, misalkan A, B gitu ya. Jika F continue di setiap titik ada interval tertentu tersebut ya si AB. Jika F continue pada selang tertutup A, B, jika apa? Jika yang pertama gitu ya. Jika yang pertama adalah F continue di selang bukanya AB. Yang kedua F continue kanan di A, sama yang di atas ini ya, continue kanan di A, dan F continue kiri di B, ya. Maka kita katakan F continue pada selang tertutup A, B.
Oke, perhatikan grafik berikut. Berikan penjelasan terkait kontinuitas dari fungsi pada grafik. Oke, kita punya grafik di sini. Terus gimana? Grafik ini tuh kontinu pada di mana aja sih? Nah, di sini kita punya yang pertama ya, garis yang pertama ini yang sebelah kiri di sini. Ini kita ngomongin X ya. Ini kan dia terus ke sana ya. Nah, berikan sini X-nya menuju di min hingga. Sementara kalau yang sebelah kanan ini X-nya menuju ya. Menuju minta hingga, ini X-nya menuju hingga. Oke, berarti ini X menuju minta hingga sampai di sini kan dia terus ke bawah. Berarti ketika X-nya di sini 0. Maka di sini fungsi yang di atas kontinu pada selang buka dari minta hingga sampai 0. 0 nyentuh enggak ya, karena di sini dia asymptot di titik X menuju 0, jadi dia tidak menyentuh. Oke, selanjutnya kita pakai garis yang kedua yang di sini. Ya. Ingat, ini ada titik putihnya. Ini juga sama ya, asymptot untuk X menuju 0. Maka di sini juga selangnya pakai kurung biasa, bukan kurung siku ya. Dia sampai ke ini, jangan lupa ini titik putih juga dia pakai kurung biasa. Maka di sini selang buka juga yaitu 0,3. Oke, selanjutnya di sini juga ada nih. Di sini ya, selang buka yaitu 5, berarti di sini kurung biasa 5. Sampai dia tetap asymptot menuju X menuju hingga, jadi dia 5 sampai 3. Jadi baru 3 ya yang kita dapatkan kalau tidak di sini. Kita bahas yang di sini nih. Ini ada titik sama titik, gitu ya. Ini juga kita katakan bahwa X juga kontinu pada selang tertutup 35. Jadi kita katakan dia kontinu pada selang tutup atau interval tutup 3,5. Ingat berdasarkan definisi tadi, apa maksud dari kontinu di selang tutup 35? Artinya apa? Yang pertama bahwa dia kontinu di selang buka 3,5. Jelas ya, di sini selang bukanya. Yang kedua, dia kontinu kanan di mulai 3. Sini ya, dia kontinu kanan. Dia kontinu kiri enggak, karena kan di sini kalau yang kiri di bawah, maka dia tidak kontinu kiri, tapi dia kontinu kan di titik yang awal 3, dan dia kontinu kiri di titik akhirnya di sini ya, yaitu angka 5. Artinya apa? Kalau kontinu kanan di 3, berarti dia kontinu kiri enggak di 3, enggak ya. Lalu dia kalau kontinu kiri di 5, dia kontinu kanan enggak di 5 enggak ya. Lihat di sini, kontinu kanan enggak di 5 kan, yang sebelah kanan di sini ya, tapi sebelah kirinya di sini udah jelas dia tidak kontinu di sini. Nah, makanya di sini kita katakan bahwa kita ngetik ya. Untuk yang gambar di sini ya, jadi dia kontinu di mana? Ini minta hingga sampai 0. Ini jadi minta hingga sampai 0. Kalau yang gambar di atas ini menuju 0 sampai di sini dia titik putih ya, berarti 3. Kita lihat di sini ada stepwise. Kalau stepwise di sini pasti dia tidak kontinu ya. Ini dia tidak kontinu, nah tapi kita bisa katakan dia kontinu tertutup di sini, yaitu 3 sampai 5. Dan yang terakhir ini 5 yang juga yang belum putih, berarti 5 sampai menuju terus ke. Ini adalah titik-titik ke kontinu. Oke, ini adalah teorema terakhir mengenai teorema nilai angkara atau intermediate value theorem. Misalkan F adalah fungsi yang terdefinisi pada selang tutup A, B. Jadi sini saya punya A sama B. Selang tertutup karena di sini titik hitam ya, sampai B. Dan misalkan W adalah bilangan di antara FA dan FB. Oke, saya punya A, berarti di mana FA-nya di sini ya. Saya punya B, di mana FB-nya di sini. Terus di mana W? Ya, W itu di antara FA sama si FB. Ini ada W ya. Ada W di antara FA sama FB. Jika F kontinu berarti dia terus ya. Terus tidak ada putusnya, tidak ada stepwise gitu ya, dia akan terus di sini. Pada selang tertutup A sampai B, maka terdapat sedikitnya berarti minimal 1 ya, minimal 1 bilangan C antara A sampai B sedemikian sehingga C sama dengan si W. Jadi kalian punya ada C1, C2, jadi ini banyak kemungkinannya ya yang
ketika FC-nya sama dengan B. Ini kita sebut nilai antara. Jadi di sini kalau itu kita katakan itu nilai antara. Kalau saya punya selang A, B yang menghasilkan FA, FB, di dalam FA, FB ini ada W, maka di sini juga pasti ada si C. Sedemikian sehingga FC sama dengan si W. Berapa nilainya? Kita tahu ya, yang ini juga penting. Saya ditulis minimal 1 atau sedikitnya 1. Oke, demikian penjelasan pada video ini. Kemudian bisa kembali ya. Setiap usulan yang sudah diberikan, sudah ditambahkan ada beberapa tugas dari buku atau untuk problem set 1.5 dan problem set 1.6. Demikian video yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.